masih ingat teori Maslow. Untuk pemula, ya. Untuk pemula saya setuju bahwa butuh proses reward, hadiah, dan seterusnya. Tetapi nanti akan menjadi pembiasaan yang walaupun dengan betul bahwa modus-modus itu saat ini penting. Tapi yang paling penting ada proses penyadaran dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung. Sebab tidak sedikit saya pun punya data Bapak Ibu sekalian. Ada gurunya semangat ingin menulis, tapi kepala sekolahnya tidak mendukung. Ingin menulis, sarananya tidak ada. Betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dulu, bahwa peran sentral kepala sekolah dalam pengembangan literasi itu sangat penting. Saya sangat setuju. Ya. Yang penting bagaimana menciptakan situasi yang kondusif. Nah, kembali kepada pertanyaan yang dari kepala SMA Susuka, bagaimana menuangkan ide? Kan? Pengalaman saya yang sederhana, cukup Bapak Ibu punya jurnal dan ingat pepatah yang mengatakan, catat yang kamu tulis yang kamu catat. Nah, jadi manakala ada ide datang, dimanapun sedang tidur, sedang duduk, sedang rapat, apapun ada ide, tulis. Itu akan menjadi keyword atau kata-kata kunci atau pokok pikiran dalam suatu tulisan. Sebab kalau hanya mengundang ide itu tidak akan datang. Biasanya ide datang itu secara tiba-tiba. Jadi kalau dari saya pertama, ciptakan situasi yang kondusif terkait dengan proses pengembangan literasi, kembangkan mental model, betul. Tadi harus ada orang yang diidolakan, mental model, dan yang penting sentuhlah nuraninya. Itu yang paling penting. Kalau kan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya adalah sarjana. Ketika mau keluar dari sekolah, mereka menulis skripsi. Mengapa menulis skripsi cepat? Sedangkan pada saat ini tidak bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu kalau dari sesi saya. Ya, mohon maaf jika kurang berkenan. Silakan Bapak Ibu moderator. Ya, terima kasih Pak Haji Tatang dan Pak Haji Dudung Nurul Kuswara. Bu Neneng dicek dulu, ya. Prof. Ini sudah hadir, barusan sih katanya siap. Oh, baik. Bu Haji Hapni bisa dibantu, Prof? Baik. Prof Budi sudah hadir tuh. Oh, baik. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Mohon maaf terlambat gabung. Baik. Prof, bisa langsung mungkin ya, Prof? Baik, kalau begitu bisa saya share screen ya. Baik, Prof. Baik. Anmut. Apaan? Baik. Apakah sudah muncul screen ini? Sudah, Prof. Baik. Sudah, Prof. Mohon izin, waktu saya berapa menit, Mbak Neneng? 15 menit, Prof. 15 menit. Baik. Terima kasih. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua FPD, Bapak mitra kita yang luar biasa ini, dan Ibu Neneng selaku moderator, serta Ibu Bapak narasumber yang lain yang telah berkenan berbagi pengalaman pada kesempatan yang luar biasa ini. Nah, yang pertama-tama saya mohon maaf kepada panitia, pada semuanya karena terlambat gabung. Saya ternyata malah asik rapat, bayangan saya masih besok gitu. Baru pegang HP sekarang gitu. Oke, intinya kami mohon maaf. Nah, materi sesuai dengan yang diharapkan yang akan kita sharingkan adalah tentang bagaimana pengembangan potensi peserta didik pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi fokusnya adalah bagaimana mengembangkan potensi
peserta didik. Nah, selanjutnya, rasional dari bagaimana pengembangan potensi peserta didik, saya mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah yang akan kita kembangkan itu harus kita identifikasi terlebih dahulu, agar kita tahu bahwa yang kita lakukan memang benar-benar potensi anak. Tapi bukan karena saya punya media ini lalu anak saya kembangkan sesuai dengan media yang saya punyai lembaga, bukan. Maka basicnya adalah harus dilakukan identifikasi potensi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah itu dilakukan analisis potensi dan lembaga. Maksud saya dalam konteks analisis potensi dan lembaga ini, potensi peserta didik yang ada pada sekolah kita bisa dikelompokkan menjadi apa saja, lalu potensi lembaga yang kita punyai seperti apa, ini perlu di-match-kan. Nah, dari proses analisis ini baru kita melakukan eksekusi untuk pembinaannya menjadi seperti apa. Jadi ada 3 aspek yang perlu kita pikirkan, persiapkan dalam konteks pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya, tahap yang pertama adalah kita melakukan identifikasi potensi peserta didik. Armstrong ini sudah menyampaikan tulisan seperti ini. Boleh saya bacakan ya? Semua anak adalah berbakat. Tiap-tiap anak terlahir ke dunia dengan potensi yang unik. Jika dipupuk dengan benar, dapat turut memberikan sumbangan bagi dunia yang lebih baik. Tantangan terbesarnya adalah menyingkirkan batu besar yang menghalangi jalan mereka dalam menemukan, mengembangkan, dan merayakan anugerah yang mereka miliki itu. Ini Neil Armstrong, pendapatnya Thomas Armstrong, bukan Neil Armstrong tapi Thomas Armstrong. Makna dari kata bijak ini adalah bahwa apabila semua peserta didik itu bakat unik yang dia punyai itu difasilitasi oleh sekolah sehingga menjadi berkembang lebih baik, itu akan memberikan return back atau kontribusi yang besar kepada, kalau Armstrong mengatakan bahwa perbaikan dunia. Kalau diturunkan perbaikan bangsa atau negara. Kalau diturunkan lagi menjadi perbaikan keluarga dan implikasi yang lain. Oke. Lalu berikutnya dalam konteks identifikasi potensi banyak rujukan teori yang dapat kita anut. Tetapi akhir-akhir ini yang banyak diperhitungkan, dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pengembang itu banyak merujuk dari konsep teorinya multiple intelligence dari Gardner. Karena teori Gardner ini mereview dari konsep monolitik, konsep berpikir monolitik, yaitu kecakapan tunggal. Dulu yang dianggap sebagai potensi unggul itu adalah intelektual, kecerdasan. Konsep berpikirnya dulu siapapun, kalau intelektualnya tinggi, itu akan bisa jadi apapun, atau bisa dikemas jadi apapun. Tapi kenyataannya dalam perkembangan tidak seperti itu. Lalu muncul Gardner yang mendeskripsikan kecerdasan itu tidak monolitik, tetapi jamak. Dari konsep pertama yang dia kembangkan menjadi ada 8. Lalu berikutnya kembang jadi 9, jadi 11, lalu menjadi 28, lalu menjadi 36 kalau tidak salah, seperti itu. Tapi itu semua merupakan deskripsi dari yang besarannya, yang 8 itu.
Intinya bahwa yang pertama, kalau kita mau mengembangkan potensi anak, bila ibu bapak semua sependapat menggunakan konsep berpikirnya Gardner, maka langkah pertama adalah perlu kita lakukan identifikasi tentang kecerdasan jamak yang dimiliki anak. Jadi anak kita ini potensinya ada di mana? Anak kita yang satu kelas bisa jadi potensinya mengelompok menjadi 3 jenis atau 4 atau bahkan juga menjadi 8 pun tidak sama. Gitu. Ini adalah kondisinya. Nah, reasoningnya seperti itu yang perlu kita dalami bersama. Pada saat kita mau mengembangkan potensi anak, pada saat kita tidak mengerti anak itu potensinya apa, ya bohong. Oke, di lembaga-lembaga pendidikan, terutama vokasi yang banyak, misalnya kebetulan saya berkecimpung di pendidikan khusus nih, itu banyak yang berpikirnya bahwa sekolah X itu keunggulannya di sini, maka siapapun yang masuk ke sekolah X ya diarahkan pembinaan vokasinya ke seperti itu. Sementara dia potensinya sebenarnya yang manapun tetap dibina seperti itu. Itu artinya pembinaan berbasis lembaga, bukan pembinaan berbasis potensi peserta didik. Oke. Nah, sekarang kita coba cermati bersama, agak cepat saja, nanti ibu bapak bisa dalami lebih lanjut. Ini ada tabel yang saya bentangkan antara jenis kecerdasan jamak dari Gardner, lalu ciri-cirinya, lalu berikutnya adalah lapangan kerja yang dipandang sesuai yang mana. Ini hanya alternatif. Berarti kita bisa berpikirnya melihatnya dari belakang atau dari depan. Tetapi yang operasional, akhirnya kita melihatnya, oh anak saya ini ada yang punya potensi jurnalis, ada yang potensi ini, seperti itu. Tapi mengenalinya begini. Kata mengembangkan menjadi 8. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik dan verbal. Ciri-cirinya ini. Apabila anak kita suka menyanyikan lagu-lagu sederhana, lalu senang berbicara di depan teman-teman sebaya, suka bercerita, suka mengeja kata-kata dengan mudah, dengan tepat, artinya dia dengan teman yang belum bisa, dia cepat mempelajari itu, lalu juga memiliki kosakata yang luas. Berarti anak ini memiliki kecerdasan linguistik cukup tinggi. Nah, apabila konsep ini dia cukup tinggi, maka jenis pekerjaan atau lapangan kerja apa yang cocok bagi dia adalah misalnya ini masih sedikit, misalnya jurnalis, pengacara, penyiar, dan sebagainya. Ini yang pertama. Lalu berikutnya, kecerdasan logika matematik, logik matematik. Artinya potensi di bidang logika matematika itu tinggi. Ciri-cirinya seperti apa? Dia memiliki kemampuan dalam mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika. Lalu berikutnya, dia sangat tertarik untuk memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba-coba. Coba ralat istilahnya. Coba ralat itu coba diperbaiki. Lalu berikutnya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami. Dan berikutnya adalah suka menyusun permainan yang sifatnya kategorisasi, baik itu homogen maupun vertikal, horizontal maupun vertikal gitu. Nah, apabila anak itu memiliki keunggulan di bidang ini, maka dia bisa kita katakan kecerdasan logika matematikanya tinggi. Maka
maka jenis pekerjaan atau lapangan kerja yang sesuai bagi dia atau pekerjaan yang sesuai bagi dia itu adalah menjadi ilmuwan, peneliti, akuntan, programmer, dan sebagainya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kecerdasan spasial. Nah, ciri anak yang dengan kecerdasan spasial ini, dia memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan bangun. Bangun ya, ini bukan bangunan. Dan bangun. Lalu kedua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. Misalnya dihadapkan pada problem tertentu misalnya. Kenapa banjir kok tidak berhenti gitu? Dia langsung bisa membuat sketsa banjir lalu ini gitu. Lalu berikutnya memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek itu ada pada sudut pandang yang berbeda. Objeknya sama, tetapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kebanyakan misalnya melihat Tugu Yogyakarta. Kebanyakan orang melihat Tugu Jogja itu apa sih keistimewaannya, tubuhnya kecil dan gitu. Tapi bisa sekejap bisa melihat dengan sudut yang lain. Oh, Tugu ini ternyata mempunyai historis yang gini, dulu yang mengerjakan sekian orang, gitu. Lalu berikutnya, mampu memikirkan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Ini spasial. Oh, saya dengan Anda kira-kira sekian. Membedakan antara jauh dekat itu relatif akurat. Lalu berikutnya suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangun. Dan dapat membentuk sesuatu yang memiliki makna bagi dirinya. Nah, apabila anak kita itu punya kecenderungan unggul di bidang ini, maka menurut Gatter dia masuk kategori memiliki kecerdasan spasial yang tinggi. Implikasi pekerjaan yang cocok apa? Cocok dia ditempatkan sebagai arsitek, desainer, bisa pembuat peta, mapping, terusnya. Nomor 4, kecerdasan kinestetik atau body kinestetik. Ciri-cirinya menonjol dalam kemampuan olahraga dibandingkan dengan teman-teman sebaya. Sebenarnya beberapa panduan tadi itu analogi kita membandingkannya adalah dengan kemampuan teman sebaya. Sebaya seusianya. Berarti dalam ini yang kinestetik, kemampuan bidang olahraga, olah fisik, ini dia kelihatan lebih unggul dibanding yang anak yang lain. Lalu kedua, cenderung suka bergerak, tidak bisa duduk diam lama-lama, mengetuk-ngetuk sesuatu, dan suka meniru gerak-gerak tingkah laku yang menarik perhatiannya. Entah itu tingkah laku sesama individu atau orang, atau tingkah laku misalnya binatang dan sebagainya. Yang gampang sering kita lihat adalah, misalnya sering kan kita melihat orang yang selalu menggerakkan lututnya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak. Seperti memanjat, berlari, melompat, berguling, dan sebagainya. Lalu berikutnya, cepat dan tangkas dalam menguasai tugas-tugas kerajinan tangan, misalnya seperti melipat, memotong, menggunting, menyocok, meronce, dan sebagainya. Dibanding teman seusianya. Lalu berikutnya, memiliki koordinasi tubuh yang baik.
gerakan-gerakannya seimbang, luwes, dan kelihatan cekatan. Lalu berikutnya senang menyentuh barang-barang dan membongkar pasang barang-barang mainannya. Tetapi bukan sampai dengan membongkar saja, tapi tidak bisa memasang lagi. Tapi dia mampu membongkar dan mampu mengembalikan lagi, memasang lagi. Lalu berikutnya, secara artistik, mereka memiliki kemampuan menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan luas, lentur. Nah, apabila anak kita memiliki ciri-ciri seperti ini, maka dia dapat diklasifikasikan menjadi memiliki kecerdasan kinestetik. Jenis pekerjaannya apa yang cocok? Banyak, diantaranya sebagai atlet, olahraga, penari. Semua jenis pekerjaan yang berbasis dari kinestetik. Mohon maaf, 3 menit lagi, Prof. Ya. Lalu berikutnya, kecerdasan interpersonal. Nanti ciri-cirinya silahkan Ibu Bapak baca lebih lanjut. Kecerdasan interpersonal itu lebih cocok menjadi seperti kita, guru, pendidik, negosiator, bekerja sama. Lalu berikutnya, itu kecerdasan intrapersonal. Kalau inter itu ke dalam, kalau intra itu keluar. Dia akan lebih cocok menjadi konselor, teolog, motivator, dan sebagainya. Yang terakhir, kecerdasan naturalis, natural. Dia lebih cocok, akan menjadi bertani, bercocok tanam, beternak, berusaha di bidang pelestarian alam, dan seterusnya. Oke, ini ciri-ciri mereka. Lalu analisisnya bagaimana? Ada 3 aspek yang perlu kita analisis di lembaga kita. Setelah kita melakukan analisis anak, berarti anak kita kelompok potensinya ada di sini, di sini, di sini. Karena tidak mungkin kita membuat melayani untuk semua, nggak mungkin mampu sekolahnya. Setelah itu, yang harus kita analisis di sekolah kita, yang pertama kebijakan sekolah kita seperti apa, visi misi dan kebijakan dari pimpinan. Lalu berikutnya, maksudnya di sini, apakah kita ada kebijakan-kebijakan misalnya pembentukan ini, pengembangan potensi kebijakan yang berkait pembinaan ini apa enggak? Lalu berikutnya SDM. Guru-guru kita atau tenaga yang ada di sekolah kita cukup enggak? Sesuai enggak? Atau kalau tidak, apakah kita juga punya network yang bisa menyediakan SDM? Lalu yang ketiga adalah ketersediaan sarana prasarana yang kita punya, apakah mendukung apa enggak. Dari hasil analisis tersebut, maka lalu bisa kita padukan menjadi seperti ini. Ini dalam konteks kebijakannya. Ini analisis kebijakan tadi kalau kita deskripsikan menjadi seperti ini. Kebijakan dalam bidang panduan potensi. Kita punya enggak? Apakah dinas pendidikan, sekolah, dan mitra? Di mana yang kita punyai, kita tandai, lalu catatannya apa? Begitu seterusnya, akhirnya nanti kita mengetahui sumber. Lalu berikutnya, dari aspek SDM. Dari aspek SDM yang kita punya, yang cocok mana di sekolah. Kalau dinas seperti apa? Mitra yang mungkin kita bisa ajak kerjasama siapa? Dan sebagainya. Lalu berikutnya, yang berkaitan dengan sarana prasarana begitu juga. Sarana prasarana di bidang seni, di bidang olahraga, dan seterusnya seperti tadi tuntutan Gardner tadi, itu kita bisa tuliskan di sini ke bawah, lalu kita analiskan di kita punya enggak? Apakah dinas atau sekolah atau mitra kemungkinan yang bisa kita ajak kerja sama. Dari ini semua, maka kita selanjutnya dapat menetapkan jenis pembinaan potensi mana yang maka logikanya ini untuk keberhasilannya lebih dekat. Selanjutnya dalam konteks strategi pembinaan ada 3 tahapan juga. Yang pertama penetapan tujuan, yang kedua lalu berikutnya kembali muter lagi ke sini.
Tetapi dalam penyusunan perencanaan itu lebih difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial. Ini untuk era pandemi sekarang. Jadi di ini orientasinya ke sini. Lalu berikutnya, bagaimana pelibatan mitra? Diharapkan dalam konteks pelibatan mitra di pola berpikir sekarang, kita harus berpikir mutualistis. Artinya, kita akan sama-sama menarik keuntungan dengan aktivitas kerja itu antara lembaga, sekolah, dengan mitra. Pengertian keuntungan tidak harus selalu finansial, tetapi juga dalam pola-pola yang lain. Oke, nah berikutnya beberapa contoh smart program ekstrakurikuler, ekstra kegiatan yang dipandang potensial di masa pandemi ini, diantaranya adalah tata boga. Sekarang ini banyak YouTuber yang berkaitan dengan boga. Lalu English Club, musik, stand up comedy, baca tulis, entah itu olahraga bela diri, dan setara olahraga yang lain yang itu dapat dilakukan secara mandiri. Nah, inilah